Sarjana terapan merupakan jenjang pendidikan diploma 4 atau D4 yang setara dengan jenjang sarjana S1. Meski setara, jenjang pendidikan tinggi vokasi D4 memiliki bobot praktik yang lebih besar daripada jenjang sarjana S1. Sementara itu, sertifikasi kompetensi merupakan salah satu instrumen untuk penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, terutama khususnya bagi ketenagalistrikan. Lantas bagaimana penjelasan mengenai sarjana terapan ini dan seperti apa hubungan Sertikomlis dengan vokasi Undip? Simak program Radio Tokel Sinta Semarang bersama dengan Sertikomlis dan juga program studi teknik industri listrik Sekolah Vokasi Undip dipandu bersama saya Yudhar Kustanto. Dan saat ini sudah bersama dua narasumber yang luar biasa sekali ya. Seperti biasa ini sudah hadir juga Direktur Sertikomlis ini Pak F. Buntaran. Pak Bun, apa kabar? Baik sekali. Sehat ya Pak? Sehat ya. Di Hari Pahlawan nih Pak, kita ya, ucapkan dulu selamat Hari Pahlawan, ya. 10 November ya. Betul. Dan Sertikomlis menjadi pahlawan juga bagi para tenaga kelistrikan ya Pak? Iya, kira-kira demikian. Harus menupang. Baik, setelah itu juga sudah hadir juga bersama kami, ada juga Ketua Program Studi Teknik Industri Listrik Sekolah Vokasi Undip, ada Bapak Arhan Sobari STMkom. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari Pahlawan ini Pak. Ya. Kita ucapkan Hari Pahlawan juga untuk pendengar kita. Kalau Hari Pahlawan kita di pagi hari ada upacara Pak. Jadi sudah upacara ya Pak? Ya. Sudah ya. Baik. Di Hari Pahlawan yang luar biasa ini kita tidak akan bicara mengenai Hari Pahlawan, tapi kita akan bicara mengenai sarjana terapan. Kami juga undang Anda pendengar yang ingin bergabung. Nanti kita juga undang untuk bergabung. Silakan via telepon 02476489100 atau di pesan singkat 081, maksud kami 08772110910 ya. Itu nomor telepon kami untuk berbincang kepada Anda semua. Dan saya nanti akan berbincang banyak hal, tidak hanya berkaitan dengan Sertikomlis, tapi saya akan awali dulu berkaitan dengan sarjana terapan. Mungkin baru-baru ini muncul ya, 10 tahun terakhir atau mungkin 8 tahun terakhir baru muncul istilah adanya sarjana terapan. Zaman saya waktu masih kecil belum kenal sarjana terapan, taunya ya D2, D1, D3 begitu ya, ahli madya bahasanya begitu. Tapi sekarang sudah ada yang setara dengan S1 namanya D4. Ya, ini barang apa sih ini sarjana terapan? Saya ingin penjelasan dong Pak dari Pak Arhan selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Listrik ya, Sekolah Vokasi Undip. Apa itu Pak? Ya, sarjana terapan itu adalah jalur gitu ya, jalur pendidikan ya. Ya setara dengan sarjana. Jadi kan kalau di pendidikan itu ada jalur akademik, ada jalur vokasi gitu ya. Nah, sarjana terapan itu adalah pendidikan setingkat sarjana yang ada di jalur vokasional. Ya, jadi itu mungkin sudah lama ada gitu kan. Kalau kita kenal ada D1, D2, D3 itu kan juga vokasional gitu. Nah, pada tingkat sarjananya itu dulu namanya D4 gitu. Tapi saat ini kita lebih ya biar setara dengan akademik gitu ya, maka kita sebutnya sarjana terapan gitu. Kan kita harus lebih menggunakan dengan nama sarjana terapan seperti itu Pak. Ya, jadi ibaratnya kalau ini ya, kalau sekolah mungkin ada SMA, ada SMK. Betul, ya ada SMA, ada SMK. Kalau SMA itu akademik, kalau SMK itu adalah yang vokasional. Oke, lalu lantas perbedaannya apa? Kalau S1 yang biasa ya, kalau saya kan S1 biasa nih Pak. Terus kemudian ada teman saya yang semisal dia S1-nya D4 terapan. Berarti bukan S1 tapi D4 ya? Apa bedanya itu Pak? Sarjana terapan ya. Iya. Jadi itu kan jenjang jalur gitu ya, jalur akademik dan jalur di vokasional. Kalau akademik itu adalah lebih pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains gitu ya. Nah, kalau yang di vokasional atau yang sarjana terapan adalah pada pengembangan penerapan ilmunya gitu. Jadi kalau yang di akademik itu kan fokusnya pada bagaimana kita mengembangkan ilmunya gitu kan. Jadi risetnya tentang ilmu, tentang ya bagaimana kita mengembangkan ilmu lah gitu. Tapi kalau yang sarjana terapan itu adalah bagaimana kita menerapkan ilmu yang dikembangkan oleh akademik tadi menjadi sebuah hal yang bisa ditetapkan di masyarakat, di industri seperti itu. Outputnya beda? Iya. Mungkin agak dipermudah contohnya ke masyarakat. Ya, kalau mungkin lebih mudahnya adalah kalau yang di sarjana akademik itu adalah kepada ilmunya, kalau yang di terapan adalah lebih banyak ke keterampilannya gitu ya, langsung praktisnya seperti apa gitu. Jadi itu akan berimplikasi kepada proses pendidikannya juga gitu Pak. Oh gitu ya. Semisal saya seorang lulusan SMA, kemudian masuk ke teknik
industri listrik di vokasi Undip. Ya. Bedanya apa? Kemudian saya masuk nanti ke mungkin studi yang hampir sama di S1 saya yang bukan terapan. Apa nanti bedanya? Ya, jadi mungkin sebelumnya mungkin ada koreksi sedikit ya Pak, untuk nama program studinya. Oh iya. Jadi di kami program studinya Teknik Listrik Industri gitu ya. Teknik Listrik Industri. Mohon maaf ya. Ada kesalahan Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi perbedaannya adalah nanti mungkin kalau kita di dalam proses belajar adalah mungkin lebih mungkin gampangnya gitu ya. Kalau di akademik itu kan teori lebih besar daripada prakteknya gitu. Nah kalau yang di saya terapan atau yang di 4 di vokasional adalah praktek itu lebih besar proporsinya daripada teori gitu Pak. Jadi nanti kita akan lebih banyak kepada praktek sehingga nanti lulusannya lebih banyak nanti kerja-kerja di lapangan. Ya memang kita salah satu tujuan untuk lebih mempersiapkan mahasiswanya biar siap kerja, jadi bisa langsung ke industri ataupun lebih langsung siap bekerja gitu. Bukannya kalau sekolah itu memang buat cari kerja Pak? Nanti saya ingat dengan yang S1 murni dong. Ya, kalau tadi saya sampaikan kalau yang akademik kan lebih pada ke pengembangan ilmu. Jadi kan teorinya lebih banyak daripada prakteknya gitu. Dari sana terapan itu lebih kepada penerapan dari ilmunya di masyarakat seperti apa, di lapangan seperti apa. Gitu. Perbedaannya nanti dengan yang kalau yang di industri sekarang ya. Yang perbedaannya yang dengan sekolah-sekolah SMK. Ya, itu nanti jenjangnya bagaimana? Nanti dia akan masuk ke apa? Kalau di industri berarti? Enggak, maksudnya SMK dengan SMA atau SMK dengan ini yang terapan? SMK itu terapan, Pak. SMK dengan D4 maksudnya? SMK itu jenjangnya gitu ya. Iya. Kalau SMK itu kan nanti kalau sudah masuk dunia kerja, kalau saya SMK berarti nanti saya lebih ke teknis di lapangan. Ya. Kalau yang D4-nya nanti di atasnya dong berarti. Betul. Berarti apa itu namanya? Lebih ke supervisor atau ke apa? Levelnya berbeda gitu. Kalau di dalam mungkin di dalam SKKN itu kan ada namanya level-level gitu ya Pak. Level kompetensi Mas. Level kompetensi ya. Gitu, ya. Ya, nanti saya tanya deh ke Pak Buntaran ya, level kompetensi itu apa saja ya? Oke. Gimana Pak berarti Pak? Jadi tadi kalau SMK itu levelnya pelaksana dia. Pelaksana di lapangan. Mungkin kalau udah pengalaman dia nanti akan ngambil, pertama dia ngambilnya adalah sertifikasinya adalah pelaksana. Kemudian kalau dia jenjangnya sudah pengalaman dia akan lapor lagi pada lembaga sertifikasi. Pak, sekarang saya udah pengalaman, saya udah mampu, saya minta diujikan menjadi koordinator. Dia uji lagi sertifikasi level koordinator. Nah kalau yang di sekolah vokasi itu jenjang di atasnya. Jadi kalau dia misalnya sekolah vokasi itu ngambilnya pertama aja sudah di koordinator, artinya dia sudah mengkoordinir. Jadi waktu dia magang, di situ dia. Jadi makanya betul seperti yang dikatakan Pak Arkan bahwa bobotnya itu mereka banyak di praktek di lapangan. Jadi sebetulnya ini kan untuk menjawab tuntutan industri. Industri itu pengen orangnya tuh pegawainya tuh terampil dalam bekerja. Gitu. Itu kira-kira demikian. Ya baik. Saya pernah ingat suatu ketika itu ada rame di media sosial itu ada seseorang yang pelamar kerja. Yang di situ dikeluhkan oleh salah satu mahasiswa kampus ternama di tanah air. Dia tidak keterima kerja karena kalah saing dengan seseorang yang hanya lulusan SMK begitu. Tapi dia punya pengalaman kerja di di luar negeri, dimanapun, sampai kemudian dia punya sertifikasi yang cukup lumayan. Kemudian ketika melamar kerja di salah satu perusahaan besar lah di Indonesia, internasional begitu kelasnya, yang keterima adalah orang ini. Kemudian dia seakan-akan menulis di statusnya itu, wah percuma dong saya kuliah tinggi-tinggi tapi saya kalah dengan yang lulusan SMK. Nah ini berarti kan sebenarnya di kerja-kerja tertentu memang yang dibutuhkan adalah ini ya. Jadi sebetulnya itu kan ketepatan saja. Di industri tadi mungkin yang diperlukan pas waktu itu adalah yang terampil, yang kompeten di bidang keterampilan. Nah, kalau yang di perguruan tinggi tadi kan di bidang keilmuan. Jadi kebetulan kurang pas saja maksudnya. Jadi kalau yang dibutuhkan pas ilmuwan itu mungkin cocok. Tapi ini yang butuhnya di lapangan. Iya, di lapangan. Jadi memang harus dipahami pendengar ya, bahwa memang ini ya, saya konfirmasi juga ke Pak Arkan. Memang di industri itu memang ada yang, atau di pekerjaan di lapangan nanti setelah pasca kampus, ada yang memang dibutuhkan keilmuannya, seperti analis barangkali. Ada juga yang dibutuhkan dia memang kerja di lapangan, praktek-praktek. Begitu ya Pak Arkan?
Iya, seperti itu ya. Tapi mungkin tetap kalau di lapangan, kalau dia di tingkatnya adalah di pendidikan tinggi gitu ya, tetap didukung oleh adanya keilmuan juga. Jadi kan ada sebagian yang mungkin analisis juga gitu. Kalau yang katakanlah dari sampean di tingkat SMK kan dia pelaksana, ya dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan gitu. Tapi kalau yang di level yang lebih tinggi nanti kan ada sedikit juga untuk menganalisis mungkin ada masalah apa itu di situ. Cuma lebih banyak kepada lapangan kemampuannya. Baik, nanti kita akan bahas lagi ya. Kita akan memperdalam lagi bagaimana sih sebenarnya sejarah sekolah vokasi Undip ini, dan juga nanti akan membahas lebih dalam lagi termasuk hubungan antara Sertikomblis Pak Buntaran dengan Pak Arhan. Ini apa hubungannya? Apakah HTS hubungan tanpa status atau ada hubungan apa? Nah, kita akan bahas nanti, dan pendengar Anda juga kami undang untuk berbincang juga. Silakan via telepon 024748910 dan juga pesan singkat 087721109100. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Ya, pendengar, kembali lagi Anda bersama kami dalam program Radio Talk. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Arhan Subari selaku Ketua Prodi Teknik Listrik Industri. Hampir salah saya ngomong ya. Sekolah Vokasi Undip, dan juga Direktur Sertikomblis Pak Buntaran yang senantiasa hadir bersama kami ya. Dan saat ini tadi sudah kita membahas banyak hal. Kami juga undang Anda pendengar, silakan bergabung. Kami masih menanti Anda ya. Mumpung ini ada sekolah vokasi, barangkali ada anaknya yang ingin disekolahkan di Sekolah Vokasi Undip kan ya, bisa tanya-tanya langsung di telepon 024748910 atau pesan singkat 087721109100. Saya mau bertanya ke Pak Arhan kembali ya, berkaitan dengan sejarah vokasi Undip ini seperti apa Pak? Itu ya. Ya, boleh. Sekolah vokasi ini adalah tadi saya sebutkan adalah jalur pada vokasional gitu ya. Ya, sejarahnya mungkin sangat-sangat panjang gitu ya. Mungkin kan dulu ada yang pernah dengar D3, jalur D3 gitu ya, D3 Undip gitu kan. Nah, kalau kita lihat sejarah itu kan mungkin dulu ada yang pernah mendengar ada PAT gitu ya. Kemudian ada ATN gitu kan. Kemudian FNGT, program diploma. Itu adalah itu nama-nama sebelum ada sekolah vokasi gitu ya. Ya, kalau PAT itu mungkin kan di tahun 80-an kalau nggak salah, mungkin Pak Buntaran ini salah satu alumni kita di PAT gitu kan. Kita 80-an itu udah ada gitu kan. Kemudian setelah PAT muncul ATN gitu kan. Kemudian FNGT. ATN dulu tuh. Oh gitu Pak. ATN. Nah ini yang jadi caranya. Ya, jadi gini. Jadi waktu itu ATN kemudian berubah, pemerintah mengharapkan bahwa di setiap ini tidak ada akademi negeri. Ya. Akademi yang negeri yang ATN tadi diwajibkan bergabung ke Universitas Induk. Di Semarang ATN dulu, akhirnya gabung ke Undip. Berubah nama menjadi Pendidikan Ahli Teknologi. Jadi bukan akademi karena gabungnya di Undip, tapi statusnya sama. Dia adalah diploma non gelar. Jadi non gelar. Dari PAT tahun 74 sampai dengan 82. 82 saya sudah selesai waktu itu, cuma saya ngikuti perkembangan, walaupun bagaimana itu alumni yang membesarkan saya, yang menjadikan saya bisa hidup lebih baik, itu jelas saya akuin. Saya ikuti tahun 82 melebur menjadi FNGT. Ini jadi kebijakan menterinya berubah lagi, tidak ada jadi PAT menjadi Fakultas Non Gelar Teknologi. Jadi kalau PAT itu hanya sampai D3 dibatasi, kalau Fakultas Non Gelar Teknologi itu sampai dengan D4. Artinya begini, seperti yang dikatakan Pak Arkan tadi, bahwa kalau vokasional, vokasi itu keterampilan tadi dari bawah ada mungkin SMK itu pelaksana. Kemudian kalau ya jenjang di atas, misalnya level kompetensinya itu di 5 misalnya, dia harus sudah bisa memecahkan kasus. Tapi kasus operasi, kasus keterampilan, kasus di lapangan, di kasus.
Itu kemudian di level 6 dia udah bisa menganalisa, tapi menganalisa kegiatan operasional yang terkait dengan di lapangan. Nah, di sanalah akhirnya pemerintah menghendaki dari PAT tadi berubah menjadi FNGT untuk bisa lebih luas. Nah ini malah yang paham alumninya ya, Pak. Jadi karena gimana Pak? Ya kan sejarahnya kepanjang gitu ya. Panjang ya. Nah, kayaknya lebih tua Pak Bundaran di Undipnya ya Pak ya. Nah setelah FNGT tadi kan jadi kan ada program diploma gitu namanya, masuk ke fakultas itu Pak. Nah itu kan dimulai di tahun 94 ya, 94 sampai dengan tahun 2016 gitu kan. Nah di 2016 itu ada kebijakan dari universitas bahwa seluruh program vokasi itu digabungkan dalam sebuah fakultas. Namanya sekolah vokasi gitu. Itu memang kebijakan pemerintah terbaru ya, adanya sekolah vokasi gitu ya. Jadi sejak tahun 2016 itu. Jadi itu berkembang nih, mungkin kami menambahkan Pak Arkan ya. Jadi tadi FNGT. Fakultas non gelar teknologi. Sampai D4. Mungkin pertimbangan ini kok kayaknya industri belum menghendaki yang tinggi untuk laksana lapangan. Gabung lagi, berubah lagi, nginduk ke fakultas. Jadi D3 teknik ke fakultas teknik, D3 ekonomi fakultas ekonomi gitu. Nginduk lagi ke fakultas masing-masing. Terus sekarang masuk terus akhirnya perkembangan dari mungkin studi dari kalau kami lihat sih dari Jerman ngikuti perkembangan di sana, berubah tadi yang disampaikan Pak Arkan. Berarti memang Jerman begitu atau apa? Kebetulan ya. Vokasinya ke Jerman ya. Karena kita lihat memang Jerman juga banyak vokasi-vokasi. Terus kalau bicara berkaitan dengan prodinya, berarti tadi yang prodi-prodi banyak itu bergabung ya. Itu apa aja Pak? Berarti prodi yang ada di vokasi Undip itu Pak? Nah saat ini kan sejak 2016 itu baik semua bidang ya, teknik, sosum itu kan gabung. Jadi sama sekolah vokasi. Nah karena gabung itu terus dari dibagi dalam beberapa departemen. Ada 4 departemen Pak gitu. Ada 4 departemen. Masing-masing departemen nanti ada prodi gitu ya. Nah, departemen itu ada teknologi industri, kemudian bisnis keuangan, informasi budaya, dan sipil perencanaan. Gitu ya. Nah, di teknologi industri itu ada 5 prodi. Ya mungkin kalau nama mungkin agak berbeda dengan yang di akademik ya Pak. Jadi ya kalau di akademik itu kan kalau ya teknik elektro, teknik mesin gitu ya. Tapi kalau di vokasi itu namanya agak berbeda gitu. Apa itu Pak? Jadi pertama kalau di teknologi industri ada 5 prodi. Yang pertama itu adalah teknologi rekayasa kimia industri. Itu kalau mungkin di akademik namanya S1 kimia gitu ya. Itu kita singkat dengan TRKI. Kemudian yang kedua ada teknologi rekayasa otomasi. Ya itu adalah TRO gitu ya. Kemudian ada rekayasa perancangan mekanik atau RPM. Itu kalau di mungkin mesin gitu Pak, mesin gitu. Namanya agak diperpanjang ya jadinya. Ya karena memang ada kekusan di situ. Kemudian ada yang keempat itu adalah konstruksi kapal Pak, TRKP atau rekayasa konstruksi kapal. Itu perkapalan kalau mungkin yang di S1. Dan yang kelima adalah teknik listrik industri. Kalau di sana namanya elektro gitu ya, itu adalah TLI. Itu di Departemen Teknologi Industri. Nah, kalau yang lain ada sipil perencanaan, itu ada 2 program studi, yaitu adalah teknik sipil dan perencanaan arsitektur. Kita singkat dengan pilar. Kemudian ada tata ruang dan pertanahan, itu disebut dengan TRKP. Kemudian kalau di Departemen Bisnis Keuangan itu juga ada 2 program studi. Yang pertama adalah manajemen dan administrasi logistik atau MAL gitu. Kemudian yang kedua itu adalah akuntansi perpajakan. AP. Ya. Kemudian di departemen keempat itu ada informasi dan budaya, itu juga ada 2 program studi. Itu adalah bahasa asing terapan. Jadi kalau misalkan yang passionnya di bahasa asing ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang itu mesti masuk ke program studi itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah informasi dan humas ya. Ya, jadi mungkin kayak seperti di radio, broadcast, macam-macam ini informasinya di informasi dan humas gitu. Ada juga ya seperti ini ya. Jadi berarti nanti prodi. Itu ibaratnya kayak dosennya keroyokan ya Pak, dari semua fakultas ya, semua prodi nanti akan mengajar di situ ya.
Keroyokan berarti ya? Masing-masing departemen ada dosen ini ya, ada dosen tetap di situ. Tapi kalau misalkan dia membutuhkan, dosen ini juga menarik. Di vokasi itu kan dosen ada bisa dari dua ya, dari dua jalur ya, dari yang dosen tetapnya, tapi ada dosen yang dari luar gitu ya. Nah, dosen luar itu bisa kita ambil dari dosen industri gitu kan. Jadi kan memang salah satu tujuannya adalah untuk mendekatkan vokasi dengan industri. Jadi kita banyak mengundang juga dosen industri, Pak. Oke, siap. Kita akan undang pendengar ya. Sudah ada yang bergabung ternyata ini. Kita akan sapa, ada Pak Tio di Banyumanik ya. Pak Tio, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Tio. Oh ya, ini dari Undip SV. Ya, ada Undip Sekolah Vokasi, Pak. Ya, silakan Pak Tio. Ini berarti diploma 4 berarti lulusan nih. Iya, STR Pak berarti, sarjana terapan nanti. Iya, kayak kalau adik saya itu juga diploma 4 tapi sekolahnya di Jogja. Kalau di Jogja, Pak, saya mau tanya sih, mungkin kalau yang di sini itu kan fokusnya berarti ke tenaga listrik. Tenaga listrik ya. Nah itu untuk programnya sendiri apakah ada kayak dari Undipnya sendiri, ada beasiswanya atau dan juga terkait dengan kerjasama industri, tadi juga dijelasin ada dosen dari industri, kalau kerjasama industrinya apakah ada juga begitu sih dari SV Undip. Oke, kerjasama gitu ya, dosen kerjasama seperti apa gitu ya Pak Tio ya di Banyumanik. Itu aja Pak, ada lagi? Iya, itu dulu aja. Oke, baik, terima kasih ya. Ada Pak Tio, boleh ditanggapi ini ya, langsung ini dari Pak Tio. Matur nuwun Pak Tio dari Banyumanik nggih. Yang tadi yang pertama adalah terkait dengan beasiswa gitu ya. Jadi memang beasiswa itu juga salah satu program yang selalu ada di kami gitu ya. Jadi kan ketika katakanlah masuk itu kan ada namanya bidik misi, itu juga masih bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi kan kalau misalkan nanti calon mahasiswa kemudian bisa mendaftar ke bidik misi, itu bisa nanti masuk juga. Kemudian juga ada yang dulu kalau salah ada yang kartu Indonesia Pintar, itu juga masih bisa masuk ke sana gitu kan. Iya, KIP ya. Ya betul. KIP kuliah ya. Betul. Kemudian ketika masuk di Undip pun nanti juga ada banyak program beasiswa yang bisa diikuti gitu ya. Cuman untuk detailnya mungkin saya nggak terlalu hafal ya. Cuman nanti biasa ada, jadi setiap tahun pasti ada program beasiswa yang bisa diikuti oleh mahasiswa gitu. Kalau berkaitan dengan program studi teknik industri listrik itu seperti apa Pak? Kalau produknya teknik listrik industri. Teknik listrik industri. Ini seperti apa Pak? Kalau program listrik industri ini kan suatu program studi ya. Mungkin kalau gampangnya kan elektro gitu ya. Nah seperti itu. Cuman core keilmuan kami adalah di bidang tenaga listrik. Jadi kan kalau bidang listrik itu ada beberapa beda Pak putaran gitu. Kita mungkin lebih tahu ada 4 sekarang gitu kan, ada pembangkit, kemudian ada transmisi, ada distribusi, ada IPTL gitu. Nah fokus kami adalah di bidang itu. Jadi mungkin lebih banyak pada distribusi, pembangkit dan IPTL. Kalau transmisi mungkin karena itu perlu khusus lagi ya Pak, tidak bisa diambil di ketika kuliah. Jadi jangan pilih-pilih di situ. Cuman kita juga tidak bisa menggiring bahwa saat ini kan ada bidang-bidang lain juga yang mempengaruhi ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang teknologi informasi juga harus dikuasai gitu kan. Betul sekali. Betul. Jadi kita juga selain core kita, keilmuan kita di bidang tenaga listrik tadi, juga kita memberikan materi mengenai supporting teknologi informasi, kemudian kontrol juga. Tapi itu yang mendukung atau yang memperkuat untuk bidang tenaga listriknya gitu. Oke, ada tambahan selaku alumni Pak Buntaran? Gimana Pak Buntaran? Berkaitan dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Arkan ini, studi-studi itu sebenarnya sudah cukup relevan tidak dalam konteks lapangan kerja atau industri saat ini yang sedang dibutuhkan, terutama di ketenaga listrikan berarti Pak? Saya lihat mengarahnya ke sana. Namanya aja sudah kalau udah mengarah ke industri kan. Ya, teknik industri listrik. Listrik industri. Artinya untuk menunjang ke industri. Jadi mengarah ke sana. Jadi kalau yang di sekolah di vokasi, yaitu yang praktek nanti akan dijelaskan mungkin Pak Arkan, itu kan ke industri. Jadi betul-betul dia ya di labnya di sekolah vokasi itu ya betul-betul yang dipakai, yang diterapkan di industri.
Misalnya ya, untuk praktek tegangan menengah, memelihara jaringan tegangan menengah, peluru KV. Di sana ada jaringan peluru KV, ada trafonya, gitu lah. Kemudian misalnya memelihara atau membangun misalnya, di sana diajari untuk mendirikan tiang, menarik SKTM-nya, SUTM-nya, gitu kayak gitu. Jadi apa istilahnya, menjawab tadi kebutuhan industri tadi. Oke, baik. Nah, kemudian beasiswa tadi saya nambahin aja. Ya. Saya lihat di vokasi memang kayaknya lebih banyak karena banyak industri lebih senang bekerja sama dengan sekolah vokasi. Oke. Ya, karena memang agak berbeda. Dia butuh pegawai itu nanti yang menguasai, yang terampil dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi itu. Jadi karena memang di vokasi sangat berbeda. Jadi harapannya semua industri itu bahwa alumni vokasi itu kompetensinya sesuai. Ya seperti kita ketahui, kompetensi adalah perpotongan dari keterampilan, pengetahuan dan perilaku. Oke, baik. Ya mungkin tambahan juga Pak terkait dengan tadi ya sertifikasi gitu ya. Nanti mungkin kita bahas lagi ya, karena ada pendengar yang menunggu, kasihan. Ya. Urusannya habis nanti pendengar kita ya. Ada Pak Dida di Pudak Payung ya. Tapi tadi yang kerjasama mungkin perlu dijawab juga. Iya. Jadi tadi pendengar saya bantu aja bahwa mungkin kerjasamanya tunggu Pak, kasihan pendengarnya. Nanti kita bisa bahas ya nanti ya. Sertifikasi dan kerjasama ya. Oke, ada Pak Dida di Pudak Payung. Silakan Pak Dida, selamat siang. Selamat siang Radio Cinta. Saya nunggu agak lama ini Pak, pulsa saya mau habis ini. Selamat siang narasumber. Saya kok menarik tentang sekolah vokasi untuk teknik ya. Ada 4, tapi yang saya menarik itu di PTL. Di PTL saya tuh umur 47 tahun. Saya melaksanakan bisnis, bukan bisnis ya. Pekerjaan saya memang BTL, tapi BTL ikut orang dalam artian itu freelance. Freelance itu kadang saya diajak temen itu borong. Jadi bukan kadang ya bos borong Pak. Tapi andai kata saya sekolah di vokasi tersebut yang diutarakan Bapak narasumber tersebut, apa keuntungan saya? Sedangkan saya ini kan sudah berumur 47 tahun. Saya sudah punya bendera sendiri namanya Dida Teknik juga kan Pak. Pengaruhnya apa kalau saya menjadikan sekolah vokasi yang Anda Bapak yang uraikan yang tersebut? Yang kedua, keuntungan saya apakah dapat jaringan, dapat link yang luas, dapat kan itu juga jadi pertanyaan. Saya mengeluarkan uang harus ada kos, harus ada balik modal saya sendiri. Dan sekarang saya kan masih banyak teman-teman yang memerlukan dalam arti saya borong dihitung RAB-nya berapa, kan masih bertarung dalam RAB tapi nggak ada. Kamu punya sertifikat nggak kan? Jarang ditanyakan gitu Pak. Mohon maaf loh Pak ini Pak. Nggak apa-apa. Iya. Ya itu yang membuat saya jadi bingung Pak. Yang kita tanyakan kalau borong itu kan mesti RAB kan, bisa BTL. Saya menarik, pengen sekolah vokasi tersebut apabila ada keuntungan yang menjadikan saya yang lebih besar dalam artian lebih maju. Begitu narasumber, terima kasih. Oke. Radio Cinta, selamat siang. Selamat siang, terima kasih ya. Ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin barangkali sertifikasi ya, lebih ke sertifikasi ya. Nanti kita akan bahas juga sekolah vokasi dan juga kalau sudah bicaranya sudah pengusaha, sudah mandor bos begitu ya. Ini bos borong itu untung rugi mainnya Pak. Ya. Saya ke sana dapat apa nih kira-kira ya. Tapi nanti kita akan bahas ya. Termasuk juga tadi pembahasan dari bapak-bapak semua. Karena sudah waktunya jeda iklan, nanti kita akan bahas setelah jeda iklan. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk El Sinta News and Talk. Anda masih bersama kami di program Radio Talk dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. Pak Dida juga tadi sempat bertanya kepada El Sinta berkaitan dengan beberapa hal. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Arkan kali ya. Bagaimana menjawab pertanyaan dari Pak Dida tadi? Ya, mungkin
perlu dijelaskan untuk terkait dengan keuntungannya apa sih gitu ya ketika kita ada di vokasi gitu ya, ketika kita melakukan pendidikan di vokasi. Ya, yang pertama adalah tadi mungkin kan ketika anak-anak atau mahasiswa itu di vokasi tadi ada mungkin kesempatan untuk beasiswa gitu ya. Nah, mungkin salah satu beasiswa itu adalah beasiswa sertifikasi. Jadi di vokasi ini setiap mahasiswanya itu nanti wajib untuk memiliki sertifikasi pendamping gitu ya. Jadi kan ketika keluar dia tidak hanya memiliki ijazah tapi juga sertifikasi kompetensi. Gitu. Kalau di bidang listrik bisa dengan LSK. Dalam hal ini adalah kita sama dengan sertifikat seperti itu ya. Nah, ini hubungannya terjawab nih hubungannya ya. Mulai terjawab nih. Biayanya itu nanti adalah berikan beasiswa dari fakultasnya gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan mungkin industri. Jika kita mendatangkan dosen-dosen industri, maka kan mahasiswa akan menjadi lebih jelas gambaran dari industri itu seperti apa gitu ya. Jika nanti ya lebih tahu lah, di situ seperti ini gitu. Kan nanti ketika dia lulus maka dia itu tadi lebih siap untuk ke industri gitu. Kemudian juga ada yang kerjasama dengan industri gitu kan. Contoh adalah ketika magang gitu ya. Kita ada banyak kerjasama dengan industri yang bersedia untuk menerima magang kita gitu. Karena di vokasi juga ada kekhususan bahwa magang itu minimal 6 bulan. Magang minimal 6 bulan ya? Ya, bisa 1 tahun gitu, tapi minimal 6 bulan gitu kan. Nah, itu kan sangat-sangat menunjang untuk meningkatkan kompetensi mereka. Itu sih Pak mungkin. Oke, baik. Kalau berkaitan dengan usia tadi kan Pak Dida 47 tahun. Oh iya. Nah ini mungkin ya 47 tahun. Kalau kami itu kan memang vokasi itu kan biasanya untuk mahasiswa itu kan lulusan dari SMA atau SMK. Iya. Ya. Karena kita kan di universitas gitu ya. Kalau kita mungkin jalur regulernya itu adalah kita ngikutin ada di universitas. Jadi biasanya kalau untuk mahasiswa baru itu adalah di lulusan +3 biasanya gitu loh. Usia masuknya sekitar katakanlah mungkin kalau lulusnya 17 mungkin ya 20-an itu kan untuk reguler. Tapi tidak untuk kemungkinan untuk yang ada proses kalau sekarang itu namanya RPL, Pak. Apa itu? Rekognisi pembelajaran lampau. Kalau dulu kan ada namanya lanjut jenjang gitu ya. Tapi sekarang nggak ada namanya lanjut jenjang. Namanya adalah RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Nah itu bisa diikuti oleh siapa saja. Gitu. Baik. Ini barangkali kalau yang usia-usia Pak Dida lebih cocok ke sertifikasi barangkali Pak Buntaran. Benar. Jadi terima kasih Pak Dida. Salam untuk Pak Dida. Bagus Pak Dida sebenarnya udah maju tuh dia. Udah punya lembaga jasa penunjang sendiri, badan usaha sendiri. Nah, syukur-syukur kalau badan usaha itu saya tidak tahu persis apakah sudah dilengkapi dengan karena aturan regulasinya mengatur. Jadi dia harus punya NDP, punya orang-orang yang bersertifikat, punya lembaga badan usahanya harus disertifikasi. Nah, kalau sudah lengkap itu sangat membantu sekali untuk mendapatkan order, mungkin masuk mungkin hanya IPTL perusahaan besar pasti akan mewajibkan gitu. Kemudian kalau misalnya yang penyedia tenaga listrik masuk di PLN itu cuma dipersyaratkan. Jadi karena itu undang-undang diamanatkan. Jadi semua orang yang berusaha di bidang tenaga listrikan harus memiliki sertifikat kompetensi. Itu masalahnya. Jadi kalau kita punya badan usaha, jangan tanggung. Jangan tanggung, harus dilengkapi. Sehingga kalau ibaratnya kita mau perang, kalau kita lengkap senjatanya, kita akan enak masuk kemana-mana. Gitu. Jadi saran saya tidak tahu persis. Ya mungkin Pak Dida lembaganya dilengkapi untuk bisa bersaing, bisa maju bersama dengan yang lain. Baik, tadi ada yang sempat yang tertunda ya, yang sempat kita belum sempat menjelaskan sebelum Pak Dida berkaitan dengan sertifikasi dan juga kerjasama. Tadi bagaimana? Tadi yang di awal tadi ya. Tadi Pak Buntaran menambahkan tadi yang kerjasama bagaimana Pak tadi Pak? Maksudnya yang tadi di apakah vokasi tadi ada pertanyaan tadi? Di yang sebelumnya. Apakah sekolah vokasi itu bekerja sama dengan industri-industri? Tadi sebenarnya sudah terjawab oleh Pak Arkan. Bisa bekerja sama dengan industri-industri. Untuk kelistrikan hampir semua ini ke vokasi, jadi ada kerjasamanya. Lah keuntungan yang disampaikan Pak Arkan tadi kalau magangnya lama itu sangat membantu perusahaan juga. Jadi ada kerjasama itu. Nah, kalau kerjasama dengan
antara vokasi dengan sertikomplis itu berbeda. Nah, ini masuk nanti hubungan sertikomplis dan juga sekolah vokasi. Tapi sebelumnya ada tanggapan tadi Pak, sebenarnya mau menanggapi. Ya, terkait kerjasama ya, mungkin saya sedikit menyampaikan ya. Tadi kan kita memang sudah banyak kerjasama dengan industri gitu ya. Kalau di industri terlistikan kan mesti ada PLN gitu ya. PLN juga salah satu mitra kita gitu kan. Selain itu juga banyak juga dari mitra-mitra yang lain yang bersama dengan kami yang siap tadi menerima untuk katakanlah magang gitu ya. Ya, kami juga sering berkomunikasi dengan Pak Bundaran juga terkait dengan mitra-mitra yang intinya adalah beliau-beliau ini bersedia menerima magang anak-anak kami di perusahaan mereka selama minimal 6 bulan itu. Ya. Oke. Jadi memang ini ya, memang sebenarnya bisa begitulah. Kalau sekarang kita ke pertanyaan jenjang berikutnya. Apa sih kira-kira kemudian hubungan sertikomplis dengan sekolah vokasi Udip? Tadi sempat di-spill dikit tadi. Ya, tapi bagaimana nih hubungannya nih? Oke, terima kasih. Tadi Pak Arkan menyampaikan bahwa kelebihan sekolah vokasi atau selesai yang pendidikan sekolah vokasi tadi adalah dia punya ijazah dan punya sertifikat pendamping, yaitu sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi tadi ditanggung oleh lembaga tinggi. Artinya mahasiswa tidak bayar lagi, tapi disiapkan. Nah, sertifikat kompetensi tadi ya sesuai dengan nanti kalau dia selesai dari situ mau kerjanya di bidang apa. Kalau kerja di bidang kelistrikan ya sertifikat kompetensi ketenaga listrikan. Nah, kami karena saya lembaga sertifikasi kompetensi ketenaga listrikan, nah kami bekerja sama dengan sekolah vokasi. Jadi adik-adik tadi yang pas magang tadi, jadi sertifikasi, jadi gini, mungkin kami jelaskan dulu ya. Gimana nih Pak? Metodologi sertifikasi itu yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada 2, sertifikasi uji kompetensi, kemudian sertifikasi portofolio. Nah, portofolio itu banyak. Ada portofolio, salah satunya adalah portofolio vokasional. Nah, portofolio vokasional itu ditujukan kepada adik-adik yang di sekolah vokasi, baik di SMK maupun di perguruan tinggi vokasional. Loh, kapan itu dilakukan gitu ya? Kapan itu dilakukan ya pada waktu adik-adik itu magang tadi 6 bulan, magang 6 bulan itu pada waktu magang 6 bulan itu. Jadi berarti nanti pas 6 bulan nanti setelah magang baru dapat sertifikasi. Ya, tapi sebelum magang itu tadi Pak Arkan nyampaikan juga ada dosen, istilahnya dosen industri. Dosen industri itu artinya dosennya itu dia membekali adik-adik tadi. Jadi nanti setelah selesai dari ini mau kerja di apa, misalnya gitu, misalnya bidang distribusi mau di pembangunan pemasangan, atau di pemeliharaan, atau di pengoperasian, atau di pemeriksaan pengujian. Jadi sebelum magang adik-adik dibekali. Jadi arahnya nanti udah tahu. Saya nanti selesai sekolah vokasi mau kerja di sini, kegiatannya ini. Saya akan mengambil magang demikian. Kalau demikian ini saya akan magangnya di mana? Nah, kami kerjasama dengan vokasi, dengan sekolah vokasi juga membantu mengarahkan adik-adik untuk tempat magang tadi. Jadi kalau misalnya pemeriksaan pengujian itu ada di tegangan menengah, ya TM, ada yang IPTL tadi Pak Dida tadi IPTL. IPTL itu instalasi pemanfaatan tenaga listrik, instalasi punyaan pelanggan. Nah, instalasi punya pelanggan itu ada yang mungkin adik-adik setelah selesai kuliah mau kerjanya di situ. Ada misalnya lembaga inspeksi teknik. Lembaga inspeksi teknik itu yang tegangan menengah, kemudian yang tegangan rendah. Ya, karena mau kerja di situ waktu mau magang ya kami bantu untuk mengarahkan ke sana. Kalau yang dioperasi distribusi misalnya saya mau nanti di pengoperasian distribusi, ya
waktu dibekali itu nanti okupasi jabatannya ini, kompetensi pilihannya ini, waktu magang Anda akan melakukan ini kita bekali. Jadi waktu magang itu di industri itu dia sudah tahu apa yang akan dilakukan. Yeah. Ada gambaran, dan itu sangat membantu industrinya. Karena industri yang di tempat magang tadi 6 bulan itu kan sangat terbantu, saling menguntungkan di sana. Saling menguntungkan, artinya si industri dapat tenaga kerja, si adik-adik dapat magangnya. Itu kan tidak, istilahnya paling kalau ini ya dapat uang makan aja misalnya gitu. Ya. Ada pendengar saya menunggu ini Pak, ada Mas Sunan ini ya di Semarang. Ya, Sunan, silakan Pak Sunan. Oke, selamat pagi Radio Cinta Semarang, juga Pak narasumber ya. Ya, silakan. Sekolah Vokasi Undip ya. Mas Yuni ada penyiarnya ya? Ya, silakan Mas Sunan. Sebetulnya saya bukan mau bertanya dan saya cuman mungkin agak menyarankan ya. Kenapa? Karena dunia pekerjaan itu kan memang banyak sekarang itu yang menampung pekerja yang memiliki keahlian ketimbang yang bagus teorinya. Ini masukan mungkin bagi Bapak dosen dari Sekolah Vokasi Undip untuk kemudian meningkatkan kapasitas adik-adik mahasiswa khususnya di Sekolah Vokasi Undip begitu, supaya kami sebagai pelaku industri perusahaan begitu ya, HRD itu kadang memang kami justru memang memilih mereka yang kompetensi praktiknya sudah cukup mumpuni daripada yang teorinya bagus begitu. Tapi kadang juga semakin ke sini kok kami perhatikan lulusan-lulusan sekolah vokasi ini justru tidak begitu memuaskan begitu kinerjanya, karena ada mungkin 1-2 hal yang ternyata dia terlalu kebanyakan makan teori sehingga melupakan praktek yang sebenarnya lebih penting. Jadi mungkin lebih dikedepankan. Itu ya Pak? Mungkin ya Mas Junior. Ya, singkatnya silakan singkat Pak. Untuk promosi ini bisa lebih digencarkan lagi untuk sekolah vokasi. Tidak hanya di Undip, mungkin di mungkin ada asosiasinya para dosen sekolah vokasi, dimasifkan lagi untuk dikeluarkan ke masyarakat supaya masyarakat bisa paham bedanya sekolah vokasi dan yang biasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin juga barangkali promosi ke Elsinta juga ya nih ya. Ya, ini waktunya mepet Pak. Ada sekitar 5 menitan lagi kita berbincang. Mungkin barangkali tanggapan singkat saja, silakan. Mungkin dari Pak Arkan dulu ya, silakan. Iya, matur nuwun. Tadi Pak siapa Pak? Pak Sunan ini. Pak Sunan ya, matur Pak Sunan atas masukannya. Ya, kami senantiasa berusaha untuk meningkatkan kompetensi ya. Kompetensi itu tidak hanya kompetensi mahasiswa, juga kompetensi dosen. Utamanya adalah bahwa untuk yang menghasilkan lulusan yang lebih dekat ke industri. Jadi terima kasih masukannya. Kami harus terus berusaha untuk memperbaiki itu, baik dari prosesnya, dari alatnya gitu ya. Yang mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik Pak gitu. Oke, baik. Ini ya. Tadi pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya mau tanya juga ke Pak Buntaran ya, Pak Buntaran. Yeah. Berkaitan dengan ini ya, perbedaan antara sertifikasi melalui BNSP dan juga mungkin barangkali kayak ke Sertikomlis ini apa nih bedanya Pak nanti Pak? Oke. Jadi kalau di Sertikomlis itu lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik. Jadi kalau dasarnya adalah di Undang-Undang Nomor 30 tentang ketenagalistrikan. Jadi kalau pengen nanti setelah selesai itu bekerjanya di bidang kelistrikan, ya sertifikasinya lewat LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Kalau BNSP, LSP itu kan Lembaga Sertifikasi Profesi, masih menyeluruh. Metodologi ujinya juga berbeda. Kalau di Sertikomlis itu waktu ngujinya tuh asesornya ganjil minimal 3. Ganjil minimal 3. Minimal 3. Jadi bisa 5, bisa 7, bisa tapi 12. Ganjil. 13. Kayak gitu. Tapi rata-rata karena ini ya 3, yang paling sering adalah 3. Artinya waktu pengambil keputusan menilai itu mereka saling menilai, dan waktu ngambil keputusan bisa diambil yang terbaik. Ada aja mungkin, wah menurut saya ini kurang, tapi karena yang 2 sudah oke, ya di KPK. Atau mungkin karena ini
disepakati, yang 2 tuh udah setuju nih KP kompeten, yang 1 belum, ya sudah kita sarankan rekomendasi untuk uji ulang, sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang artinya apa? Dia harus memenuhi kekurangan di kompetensi waktu uji tadi. Nah, mungkin apakah di bidang pengetahuannya, apakah di bidang keterampilannya, apakah di bidang prakteknya. Nah, itu yang kalau sertifikasi ulang fokusnya adalah mengulangi yang dia kurang. Mengulangi dia kurang. Itu gambarannya. Ya, ini sudah masuk di menit-menit terakhir barangkali ya. Saya ingin closing statement saja. Mungkin 1 menit ya ke Pak Arhan dulu barangkali, Pak Arhan. Dari perbincangan kita ini apa kemudian yang ingin ditekankan kembali, Pak Arhan? Ya, mungkin perlu saya sampaikan ya, jadi sekolah vokasi itu adalah jalur vokasional yang lebih fokus kepada pengembangan keterampilan, lebih banyak di sana gitu ya. Jadi tadi bedanya dengan sekolah akademik adalah bahwa pendidikan akademik adalah bahwa kalau akademik itu kan pengembangan ilmu gitu kan. Tapi kalau yang sekolah vokasi itu adalah penerapan ilmu gitu. Jadi lebih langsung nanti berhubungan dengan industri. Ya, tentang sekolah vokasi Undip ya, ini kita sedang berusaha untuk berkembang gitu ya, sesuai dengan ya kompetensi masing-masing program studinya gitu kan. Ya, harapannya adalah dengan kita terus mengembangkan diri, nanti didapatkan lulusannya itu menjadi lebih dekat dengan industri dan siap untuk bekerja langsung di industri gitu. Baik, ini intinya bagi kamu yang pengen habis kuliah kerja, cocoknya lah memang ke vokasi. Begitu ya. Mungkin Pak Bundaran ada yang mau disampaikan. Silakannya di mana, Pak? Silakan. Jadi harapan kami ternyata memang banyak sahabat-sahabat kita yang belum paham betul tujuan pemerintah dalam melindungi warganya. Jadi terutama kawan-kawan yang bergerak di bidang tenaga teknik ketenagakerjaan, ayo sertifikasikan. Misalnya memanfaatkan peluang yang ada untuk membekali tenaga tekniknya bersertifikat. Biar naik kelas ya, Pak? Ya, biar pertarungan yang bebas itu bisa ngikuti, yang ngikuti. Jadi kalau kita punya badan usaha, lengkapilah badan usahanya dengan sertifikat yang lengkap sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga siapapun yang memperkerjakan kita itu enak jadinya. Baik, terima kasih Pak Bundaran sudah kesekian kalinya mampir ke El Sinta dan memberikan pencerahan kepada pendengar. Terima kasih juga Pak Arhan ya sudah mampir ke El Sinta. Nanti ditunggu promosinya di El Sinta, Pak Arhan. Baik, dan pendengar, demikian tadi Radio Talk kami bersama dengan Sertikomlis, bersama dengan 2 narasumber kami. Ada Pak Arhan Subari STMkom selaku Ketua Prodi Teknik Listrik Industri Sekolah Vokasi Undip, dan juga Daran selaku Direktur Sertikomlis, dan saya Indra Susanto undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.